Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikalianti, NPM 1981444 dan rekan saya Bella Syahrina, NPM 1981412. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang arsitektur organik. Adapun dosen pengampu kami, Ibu Yunita Safitri Rambe, SDMT. Arsitektur organik adalah sebuah konsep arsitektur dengan perpaduan ruang dan bentuk. Ruang menjadi pusat pemikiran. Arsitektur organik secara konseptual menggabungkan konsep tempat tinggal manusia dengan lingkungan alam. Pada dasarnya, arsitektur organik juga merupakan desain literal dari setiap elemen bangunan, dari mulai jendela ke lantai hingga elemen kursi yang dimaksudkan untuk mengisi ruang. Semuanya berhubungan satu sama lain, mencerminkan sistem simbiotik alam. Setelah Perang Dunia Kedua, arsitektur organik sering mencerminkan model kehidupan sibernetik dan informatika, seperti yang tercermin dalam karya arsitek futuris Buckminster Fuller di kemudian harinya. Arsitektur organik memerlukan perhitungan yang matang dan konsisten agar dapat membentuk sebuah kumpulan pola geometri. Bangunan yang dibangun dengan pola geometri akan membuat lingkungan sekitar bangunan menjadi lebih komprehensif dan nyaman. Selain itu, arsitektur organik juga mengkombinasikan objek yang berat dan besar serta struktur yang lebih ringan. Objek besar biasanya diperlukan untuk menyatukan bangunan dengan kontur tanah, sedangkan kanopi yang ringan dapat memberikan perlindungan tanpa membuat penghuni bangunan merasa tertekan dengan tembok-tembok yang besar. Adapun karakteristik arsitektur organik. Yang pertama yaitu bangunan bersifat alami di mana alam menjadi pokok dan inspirasi dari arsitektur organik. Arsitektur organik harus mengikuti aliran energi alam sekitarnya secara dinamis. Alam dalam hal ini dapat berupa kekuatan struktural, angin, panas dan arus air, energi bumi, dan medan magnet. Yang kedua, arsitektur organik merupakan sebuah desain arsitektur yang terus berlanjut, di mana tidak pernah berhenti dan selalu dalam keadaan dinamis yang selalu berkembang mengikuti zaman tanpa menghilangkan unsur keasliannya. Selain itu, perancangan bentuk dan struktur bangunan didesain berdasarkan kebutuhan pemakai bangunan. Yang ketiga, bentuk organik terpancar dari kualitas bahan bangunan yang dipilih. Selain menggunakan material lokal, arsitektur organik selalu memiliki material baru dan terkadang menggunakan material yang tidak biasa di tempat yang tidak biasa. Yang keempat, arsitektur organik mengandung unsur musik modern, di mana mengandung keselarasan irama dari segi struktur dan proporsi bangunan yang tidak simetris. Arsitektur organik selalu futuristik dan modern. Yang kelima, arsitektur organik biasanya memiliki karakter yang sangat individu. Arsitektur organik dapat terlihat muda, menarik, dan mengandung keceriaan anak-anak. Desain tersebut kadang-kadang dibuat dengan penuh aksen dan memberi kejutan yang tidak terduga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang berperan dalam arsitektur organik. Beliau adalah Frank Lloyd Wright. Beliau merupakan seorang yang memperkenalkan arsitektur organik pada bangunan arsitek di abad 19. Wright juga merupakan pelopor dari gerakan arsitektur Sekolah Prairie. Selain itu, beliau juga dikenal dengan ciri khas bangunannya yang menyatu dengan alam. Adapun beberapa karya-karya dari Wright yang menggunakan konsep arsitektur organik, yaitu yang pertama adalah bangunan Falling Water. Falling Water terletak di salah satu daerah pedesaan Southwestern Pennsylvania, 43 mil, 69 km, Pittsburgh. Falling Water ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Frank Lloyd Wright pada tahun 1935. Rumah ini dibangun di atas sebuah air terjun Bear Run di daerah Stewart Township. Lokasinya berada di dataran tinggi Laurel di pegunungan
Allegheny. Valley Water merupakan salah satu desain yang paling populer karena mempunyai relevasi yang jelas dan sangat terasa dengan konsep arsitektur organiknya. Memasuki pada kawasan Valley Water, kesan sederhana didapat pada pintu masuk utama yang hanya ditandai dengan sebuah tiang batu yang ditunjukkan dengan bangunan pengelola museum yang didomasikan oleh bahan kayu. Jalan setapak dan berujung pada Valley Water yang berdiri pada bantaran sungai berbatu dengan sebuah air terjun kecil di bagian depannya. Valley Water terletak pada hamparan oak and maple. Adapun konsep bahan pada Valley Water sendiri diambil dari quarry yang berada di sekitar lokasi dengan pemilihan struktur yang didominasi oleh overhanged atau cantilever yang terbuat dari beton betulang. Selain itu, konsep bahan juga dapat dilihat pada penggunaan bahan perabot pada bangunan, di mana perabot pada bangunan Valley Water tersebut didominasi oleh bahan kayu dan batu alami. Walaupun konsep dari bangunan Valley Water adalah pendekatan dengan alam, namun aspek modern tidak tertinggal di dalam bangunan ini. Oke, yang kedua yaitu rumah village. Secara luas dianggap sebagai yang pertama dari desain gaya padang rumput dewasa Wright. Rumah Ward's Village ini juga berkonsep arsitektur organik dari Frank Lloyd Wright. Diterapkan hal tersebut dapat terlihat dari bentuk denah bangunan yang memperlihatkan bangunan adalah bagian dari alam yang menjalar secara horizontal. Kemudian cerobong asap yang diletakkan pada ujung atap dianggap sebagai pengikat ruang-ruang yang di dalamnya agar menjadi satu kesatuan. Rencana rumah Ward's Village tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan rancangan-rancangan Wright pada saat sebelumnya, yaitu berkurangnya dekorasi pada dinding. Pada rancangan ini, dinding hanya didekorasi oleh garis-garis horizontal berwarna hitam dengan background dinding berwarna putih. Hal tersebut juga menjadi salah satu ciri dari arsitektur organik milik Wright, di mana garis-garis hitam tersebut digambar seperti tubuh menjalar. The Wild House dipandang sebagai rumah bergaya hiburan. Penggunaan gapura romantik di pintu masuk, penekanan pada horizontal seperti yang terlihat pada atap rendah sayap ruang makan dan porte-cochere, dan penggunaan bahan trim yang berbeda di bagian atas rumah. Saat cahaya menyinari area ini, atap tampak melayang dan menampilkan bayangan yang sangat dalam dan gelap. Fitur unik lain dari rumah ini adalah Wright mampu mendesain segala sesuatu di rumah, mulai dari furniture hingga perlengkapan cahaya. Yang ketiga, Johnson Wax Building. Gedung ini adalah kantor pusat dunia dan gedung administrasi S.C. Johnson & Son di Races, Wisconsin. Dirancang oleh Frank Lloyd Wright, bangunan ini dibangun dari tahun 1936 dan selesai pada tahun 1939. Bangunan ini menampilkan banyak bentuk lengkungan dan membutuhkan lebih dari 200 bata concrete melengkung yang berbeda untuk membuat kurva menyatu di interior dan eksterior bangunan tersebut. Pada gambar ini menunjukkan eksterior dari bangunan Johnson Wax Building. Konsep batang pohon diaplikasikan oleh Wright pada towernya, di mana Wright meletakkan core di tengah yang diibaratkan seperti batang pohon yang mewadahi rantingnya, di mana ranting tersebut adalah lantai. Bangunan tersebut memiliki basement dan pondasi yang diibaratkan sebagai akar pohon, sedangkan bagian horizontal adalah bidang yang menjalar. Bentuk kolom pada gambar ini yang seperti jamur tersebut menciptakan ruang yang terkesan luas dengan kolom-kolom ramping. Metode tersebut juga memasukkan cahaya alami di siang hari. Oke, itulah tadi 3 bangunan arsitektur dengan konsep arsitektur organik. Sekian video dari kami tentang penjelasan arsitektur organik. Saya Bella Syarina dan Bika Lianti, teman saya, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita Sapitri Lambe, STMT, yang telah mengajar kami selama 1 semester ini.
berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.